Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Izin Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelompok Salafi Wahabi sering mempermasalahkan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari ini seorang Mu'tazilah. Apa benar bahawa beliau seorang Mu'tazilah? Imam Al-Asy'ari ini asalnya memang Mu'tazilah. Karena setelah berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya dinikahi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah berusia 40 tahun beliau keluar dari Mu'tazilah dan membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini gak masalah walaupun beliau asalnya Mu'tazilah lalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini sebab laki-laki yang jahat. Siapa contohnya laki-laki jahat? Pada masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Asalnya musuh Islam nomor 1. Begitu beliau masuk Islam, menguatkan agama Islam. Nah, Imam Al-Asy'ari asalnya Mu'tazilah. Begitu beliau keluar dari Mu'tazilah, membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya apa? Orang-orang Mu'tazilah ditumpas oleh murid-murid beliau. Dan yang mampu menghadapi Mu'tazilah ini hanya Asy'ariyah. Sekarang ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi pemikiran Mu'tazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asy'ariyah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang ngundang siapa? Panitianya orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi gak berani melawan Syiah. Akhirnya kita orang Asy'ariyah diminta melawan diminta untuk melawan Syiah itu. Jadi begitu. Ya memang asalnya ya memang orang Mu'tazilah, tapi gak apa-apa kan? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Sebelum Imam Asy'ari ini tampil, orang-orang Ahlus Sunnah ini hanya mampu membela diri. Tidak bisa melakukan perlawanan karena gak tahu rahasia pemikiran Mu'tazilah. Tetapi setelah Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, akhirnya bagaimana? Mu'tazilah dibongkar dari dalam oleh beliau. Akhirnya orang Mu'tazilah kalah. Orang Mu'tazilah ini hanya bisa dikalahkan oleh orang Asy'ariyah. Mu'tazilah ini memang pemikir yang paling hebat pada waktu itu. Oleh Imam Asy'ari dikalahkan itu. Karenanya orang-orang Syiah, orang Zaidiyah, orang Khawarij, logika yang dipakai itu logika Mu'tazilah. Tetapi ketika berhadapan dengan Asy'ariyah mereka kalah. Mengapa? Kita diajarkan oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya. Kiai, kita Ustaz, dengan orang sedikit Ustaz. Ya, silakan. Ada anggapan belakangan Kiai bahwa Imam Asy'ari ini taubat sekali lagi mengikut mazhab Ya. Wahabi Kiai. Ini benar atau tidak Kiai? Itu sama sekali tidak benar. Itu gosip ya. Itu hoax, isu-isu. Dan ini kata Wahabi bukti bahwa Imam Asy'ari keluar dari mazhab Asy'ari lalu kembali ke manhaj Salafi, kata mereka. Kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah. Padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada. Naskah yang ada tidak ada yang otentik. Dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu sudah ditahrif, cuma gak ditahrif semua. Ini payahnya Wahabi. Mengapa? Di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi, Al-Ibanah terbitan Wahabi di Saudi ya, halaman 116. Ketika menafsirkan istawa,
Katanya Allah itu beristiwa di arasy tapi tidak berdiam lama. Tinggal tapi gak lama. Katanya tinggal di arasy tapi gak lama. Sebentar, ini halaman 116. 10 halaman kemudian 126, istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arasy. Allah gak tinggal di arasy. Di depan 116 tinggal tapi sebentar, 126 tidak tinggal. Artinya apa? Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi, merubah, mentahrif di depan aja, di belakang lupa, gak ditahrif sama mereka. Ini bodohnya mereka. Curang tapi tidak sempurna curangnya, akhirnya ketahuan itu. Ini mereka. Jadi gak betul itu Bu, kalau Imam Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Asy'ariyah lalu ikut Wahabi, sama sekali tidak betul itu. Tidak betul. Karena riwayatnya tidak ada. Riwayat dari murid-muridnya, dari ulama Ahlus Sunnah tidak ada. Itu isu-isu orang Wahabi sekarang gitu. Isu-isu modern itu. Isu-isu dulu tidak ada itu. Baik. Oke, perbedaan antara kita dengan orang-orang Salafi Wahabi ini perbedaan furu' atau perbedaan akidah. Kalau ke akidah, apakah boleh ditoleransi atau bagaimana? Mohon kejelasan. Perbedaan kita dengan Wahabi yang masalah furu' ada. Contoh seperti kita kunut, mereka gak pakai kunut. Itu masalah furu'. Atau contoh kita setelah sholat zikir jahar, mereka gak pakai zikir jahar. Itu masalah furu'. Kemudian ada yang masalah akidah. Apa contohnya? Kita ini sifat 20, mereka tauhid rububiyah uluhiyah. Ini masalah akidah. Kemudian kita ini berwasilah, melakukan tawasul, tabaruk, istighatsah, mereka pakai konsep tauhid uluhiyah. Gak ada tawasul, gak ada tabaruk, gak ada istighatsah. Ini perbedaan masalah usul, masalah akidah. Dan di dalam masalah ini tidak ada toleransi. Gak ada toleransi kalau masalah akidah. Mengapa? Di dalam akidah dalil itu yang digunakan harus dalil qat'i. Dalil yang dipastikan benar, bukan hanya sangkaan kuat benar. Nah, ketika suatu golongan atau orang keluar dari dalil qat'i, maka otomatis mereka menjadi aliran sesat. Karenanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Wahabi ini termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan. Itu akidah sebenarnya. Jadi bukan masalah furu'iyah, bukan. Karena kita ini konsepnya sifat 20, mereka rububiyah, mereka tauhid asma wa sifat. Lalu kita ini bertawassul, bertabaruk, istighatsah, mereka konsepnya tauhid rububiyah uluhiyah. Ini perbedaan masalah usul sebenarnya, masalah akidah, bukan masalah furu'. Dan tidak ada toleran di dalam masalah ini. Wallahu a'lam.